percakapan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deko Learning by Aqualadia Group. Nah, untuk percakapan profesional yang mau menyaksikan video ini, jangan lupa yuk dukung kami dengan subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe, dan agar kami juga dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Selamat siang buat teman-teman ya. Tadi dari hasil polling kecil-kecilan dikit di awal, itu kelihatannya dari yang hadir sekitar 70% itu dari backgroundnya IT. Sementara 30% lainnya itu dari konstruksi, baik yang industrial atau yang infrastruktur. Nah, hari ini saya akan sharing. Bentar, saya buka share screen-nya. Ini bicara soal smooth delivering kepada operation berdasarkan background saya sama pengalaman saya sebelumnya di industri. Jadi lebih ke arah konstruksi industri. Tetapi saya pikir lesson learn-nya ini bisa digunakan atau bisa jadi insight buat teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama atau sedang menghadapi project, bisa kepikiran, oh mungkin juga bisa menghadapi problem yang sama. Nah, saya mulai dulu dengan project sendiri. Ya, teman-teman di sini saya pikir sudah punya pengalaman banyak. Jadi, ataupun kalau belum, kita review sedikit lah bahwa project itu sebenarnya kan kita bicara soal temporary endeavor atau usaha sementara untuk menghasilkan produk yang unik atau service yang unik atau result yang unik. Tapi kayaknya nggak sedikit nih yang akan bicara juga yang, Pak, saya punya project, atau saya sendiri pengalaman juga, saya punya project 2 tahun, tapi ujung-ujungnya 6 tahun baru selesai. Saya punya project 2 bulan, ujung-ujungnya baru 6 bulan baru selesai. Nah, hal-hal kayak gitu ada berapa kali yang kita temui, kadang bukan karena skupnya yang besar-besar, tapi malah hal yang kecil-kecil. Nah, yang relatif kecil, tapi ternyata efeknya cukup besar kepada project keseluruhan, yaitu tadi yang bicara dari 2 bulan bisa 6 bulan, atau pengalaman pribadi sendiri ada yang project sebenarnya 2 tahun itu sampai 6 tahun baru bisa selesai. Jadi kata-kata temporary-nya itu akhirnya jadinya memanjang seperti itu. Nah, dari project sendiri sebenarnya kalau dibilang saya selama jadi project engineer atau project manager, akhirnya kalau mau kacamata kuda, saya punya project scope atau scope baseline saya. Atau saya punya baseline 3 yang jadi pacuan saya, yaitu scope, budget, sama schedule. Itu yang bisa. Tapi pada akhirnya kita juga punya yang namanya degree of customer satisfaction, atau seberapa customer kita bisa menerima produk yang kita hasilkan dari satu project. Nah, seringkali yang justru yang bikin ekstra panjang itu adalah si degree of customer satisfaction ini. Jadi kalau common problem yang sering-sering kita sharing itu adalah baik customer-nya itu nggak tahu cara untuk memakai produk kita, kemudian customer komplain kalau ternyata feature yang ada itu justru nggak ada gunanya buat mereka, atau mereka tidak mau menggunakan produk kita, atau ya itu tidak butuh dengan produk kita sebenarnya. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa punya permasalahan yang sama, kayaknya bisa cocok dengan topik kita hari ini. Nah, kalau kita dibilang sendiri, yang bicara soal customer satisfaction itu kadang bicaranya bukan soal scope project itu baik cost terpenuhi, schedule-nya tepat waktu, ataupun scope-nya itu terpenuhi semua. Tetapi ternyata di antara project itu ada kita bicara soal kalau saya punya suatu product life cycle atau umur suatu produk dari sejak dia dipikirkan sampai di akhirnya nanti nggak bisa dipakai lagi. Di tengah-tengah itu selalu ada project-project yang akan mengembangkan produk tersebut. Nah, di antara project-project tersebut itu sebenarnya ada kebutuhan yang terbersit dari pengguna yang kita sebut kalau nggak tim operasional. Tim operasional itu nanti yang akan sangat berhubungan langsung dengan tim business development atau yang business development lah. Itu ada yang namanya business requirement atau transition requirement, di mana justru di sanalah kebutuhan dari si tim operasional atau business value-nya itu ada di sana. Sedangkan untuk project life cycle project sendiri
Project itu ya kembali dibilang, kita punya project requirement sama quality requirement. Yang ujungnya kalau kita kembalikan, kita punya project life cycle, itu sejak dari projectnya diinisiasi, baik dengan kita punya feasibility study atau tidak, atau kita punya yang namanya project charter atau tidak, sampai akhirnya project itu selesai, bahwa skopnya dijalankan semua, kemudian secara schedule, secara biaya tepat masih memenuhi atau tidak, tepat waktu atau tidak. Ini jadi antara product life cycle dan project life cycle sendiri. Nah, yang sering tidak bisa kita penuhi atau akhirnya terlewatkan itu adalah ada di transition requirement. Di transition requirement, ujung-ujungnya kalau kita lihat di sini, itu sebenarnya jadinya effortnya siapa? Kalau project requirement, quality requirement itu jelas, itu adanya di tim project, umumnya ada di tim project. Di mana seorang project manager itu memimpin project, ya memastikan semua skopnya itu terpenuhi. Sedangkan waktu kita bicara soal product requirement, dia ada business requirement. Business requirement ini umumnya ada di, kalau nggak di top management atau ada di business development, itu yang bicaranya akhirnya mereka memenuhi kriteria bisnisnya, apakah IRR-nya masuk, ROI-nya masuk atau tidak. Biasanya ini akan menjadi kontrol langsung, kita dikontrol langsung bicaranya soal budget masuk, budgetnya masuk atau enggak, ada di business requirement. Kemudian stakeholder requirement, kita bicara soal transition requirement ini adalah, contohnya kalau kita bicara, saya sudah punya satu produk, apakah produk itu punya fit dan bisa memenuhi kebutuhan dari customer kita atau user langsungnya. Saya punya contoh contoh dulu ya, belum case, ini contoh kecil, bahwa ada satu perusahaan e-commerce itu, dia mencoba menerapkan sepeda motor listrik untuk pengiriman material atau barang pengiriman mereka. Menurut mereka itu sangat membantu secara bisnis. Kenapa? Karena ternyata untuk go green, akhirnya kita punya suatu branding bahwa perusahaan mereka itu go green. Tapi ketika diterapkan secara project itu bagus. Akhirnya secara project, secara cost terpenuhi, tidak over budget. Sepeda listriknya itu untuk pengiriman terkirim semua kepada setiap posisinya, kemudian secara waktu terpenuhi. Tapi ketika telah lebih lanjut, ternyata tidak ada yang menggunakan sepeda listriknya. Kenapa? Ternyata pada forwardernya itu merasa kalau pakai sepeda listrik barang yang dikirim terlalu sedikit, dan ternyata panas juga kalau pakai sepeda. Akhirnya sepeda itu nggak dipakai, mereka cuma pakai untuk transit sebentar, taruh di atas pick up, jalan balik dengan pick up juga. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya kalau bisa biasanya yang jadi masalah untuk suatu project bisa memanjang. Syukur-syukur kalau ternyata secara requirement-nya itu yang kita bilang secara dari sisi orang operasional, biasanya di user langsungnya adalah orang operasional, itu mau menerima, dan akhirnya secara tanda kutip diam-diam produknya diterima, tapi mereka akan manage sendiri atau menggunakan tidak sesuai dengan SOP-nya, terserah gitu. Cuma untuk beberapa kasus yang nanti saya akan sharing lebih lanjut, kalau tadi itu yang kebetulan bisa di closing ya, tapi kalau untuk yang kasus yang saya lebih lanjut itu adalah ketika orang operasional itu ya tidak mau tahu, pokoknya selama itu tidak memenuhi kebutuhan mereka atau tidak bisa membantu mereka dalam menjalankan kerja mereka sehari-hari, mereka tidak akan mau menerima dari project. Dan ketika tidak mau menerima, project sendiri akhirnya tidak bisa di closing, itulah akhirnya jadinya memanjang secara schedule project. Dan transition requirement itu berhubungan langsung dengan solution requirement kalau tidak. Nah, lebih lanjut lagi kalau misalnya kita tadi hubungannya antara produk life cycle sama si project life cycle, ini kita tunjukkan juga secara organisasi, bahwa umumnya di titik 2 itu ada kita kalau ada yang project manager itu adanya di pekerja pada, saya masukin annotate. Umumnya project manager itu kita kacamata kuda dulu ada di sini. Itu yang akhirnya dan kita akan menerima tugas atau kita menerima tugas berupa project charter, atau biasanya kalau di umumnya nggak ada project charter ya kita pakai dari feasibility study sama surat pengangkatan kita sebagai project manager. Dapat perintah dari portofolio, kita masukin ke kita
kita kerjakan secara project atau programnya. Tapi yang lupa kita lihat adalah dari sisi orang operation ini. Idealnya adalah produk itu bisa langsung kita kirim, bisa kita deliver langsung ke operation, diterima oleh mereka selama sudah sesuai dengan scope-nya. Kemudian baru di poin 2 ini terjadi transisi requirement itu, nanti dari operation akan menyatakan, oh saya masih butuh tambahan feature dalam produk ini, sehingga dia akan kembali masukkan lagi ke informasi ini ke top manajemen di strategi, baru dia akan masuk lagi ke project. Itu idealnya. Tapi yang kita akan sharing kali ini adalah bagaimana sih kalau ternyata tidak bisa seperti itu, alias ketika kita mendeliver dari project ke operation, ini tidak mau diterima. Itu yang akan saya sharing ya, untuk sebagai lesson learn-nya di sesi kali ini. Oke. Biasanya juga kalau kita lihat, umumnya yang jadi masalah itu bukannya project yang greenfield. Maksudnya project greenfield itu apa? Kalau saya punya suatu produk, umumnya project pertama itu greenfield, artinya kita belum punya standar apapun. Kita belum punya standar, kita belum belum punya standar, tapi tidak ada benchmark di area tersebut, sehingga ketika mendeliver suatu project, mau nggak mau memang harus diterima, akhirnya baru di review lebih lanjut. Tapi ketika di project kedua, ketiga, biasanya dari sisi service, maintenance ini yang biasanya jadi lebih panjang. Kenapa? Ada project 1 atau project 2 itu yang jadi acuannya, sehingga ketika project 3 kita walaupun secara scope sudah memenuhi tapi berbeda dengan versi sebelumnya, itu biasanya jadinya nggak mau diterima. Itu yang jadi concern lebih lanjutnya. Nah, relationship yang harus di-maintain seperti apa? Teman-teman nanti bisa lihat ini diambil dari PMI Business Analyst, Guide for Business Analyst, bahwa untuk project team ini seolah-olah satu klaster sendiri. Saya coba gambarkan. Kita umumnya menerima tugas itu dari tim manajemen kemari. Dan inilah fokus kita untuk menyelesaikan supaya scope kita, schedule kita, sama budget kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan sama manajemen. Tapi yang sering terjadi adalah dari sini tidak begitu berhubungan langsung atau jarang ada komunikasi dari user, terutama untuk yang service untuk kepada manajemennya, sehingga instruksi ini ada yang kurang, di sini ada yang kurang. Sementara ketika kita deliver itu adalah dari project menuju ke user di sini. Itu produk yang berdasarkan hasil perintah dari manajemen. Nah, yang sering terjadi adalah yang berdasarkan observe dan pengalaman pribadi itu adalah ketika di area sini itu sering terjadi perbedaan atau yang disebut tadi dari user merasa ada feature-feature atau fungsi-fungsi yang mungkin dia tidak perlu, dia tidak membantu, atau ketika dijalankan dia tidak mengerti cara pemakaiannya. Itu lebih lanjut lagi, mungkin salah satu pengalaman lain adalah ketika sistem otomatis untuk human resource di perusahaan tempat saya kerja sebelumnya, itu ketika di launch itu yang namanya customer service-nya untuk orang HR-nya itu kelimpungan menerima telepon dari para user di sini yang merasa ini lebih susah daripada manual, lebih susah dari inputnya daripada sebelum-sebelumnya. Nah, itu sedikit gambaran background yang mungkin teman-teman nanti bisa bandingkan dengan, oh saya mungkin pernah mengalami hal yang sama. Ini coba saya sharing ada tiga study case itu berdasarkan untuk konstruksi dan industrial, sesuai dengan background saya ya dengan tiga posisi, baik sebagai sebagai rekan atau sebagai kontraktor di pada saat itu. Nah, cuma sebelum saya masuk ke sampel ini, mungkin teman-teman bisa bantu nih. Kalau dari teman-teman sendiri yang menghadiri saat ini, aku stop sharing dulu ya.
mungkin bisa dibantu. Coba masuk ke, saya coba sharing ini. Coba masuk ke menti.com dengan kodenya juga 700666. Bisa dibantu untuk selama project teman-teman itu, masalahnya apa aja nih yang sering yang menjadi kendala sampai project bisa berlarut-larut kalau ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, syukur berarti projectnya tepat waktu terus ya. Tapi kalau pernah terjadi, masalahnya seperti apa yang pernah ada, kasih ada dua ya, masing-masing teman-teman bisa kasih dua jawaban. Kalau bisa jawabannya pendek-pendek aja. Oh, karena ya tadi apakah masalah orang operasi nggak mau terima, atau scope-nya material terlambat. Nah, boleh dibantu untuk masuk ke menti.com, kodenya masukin kode 700666. Changing requirements, nah unrealistic schedule, itu yang cukup besar ya. Scope PS requirement sama changing requirement-nya ya. Ada yang mungkin salah typo QA. Oh, QA quality assurance-nya ya maksudnya ya. Nah, kayaknya kalau dilihat begini, ini yang jadi pusatnya sama ya, changing requirement sama scope PS requirement. Ini masuk lagi ternyata changing requirement yang jadi utamanya. Oke. Kita stopkan di sana. Jadi changing requirements, kebutuhan perubahan ya dari requirements. Nah, requirement itu sendiri apa sih? Yuk kita coba mungkin kita samakan dulu aja. Requirement itu adalah karakteristik di produk kita yang harus dipenuhi untuk memenuhi bisnis need. Bisnis itu terutama tadi yang ada yang stakeholder requirement-nya termasuk sama customer request ya. Itu customer kita atau user kita. Nah, aku stop sharing dulu yang di sini. Terima kasih nih untuk inputnya. Jadi saya kembali buka. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman case pertama saya adalah ketika saya punya namanya pipe venting. Buat teman-teman yang mungkin background IT, ini sedikit penjelasan bahwa aku kasih penjelasannya. Kalau di industrial di oil and gas itu ada, kalau misalnya ada pipa yang dia membuat loop ke atas seperti ini. Itu pada bagian atas yang saya beri lingkaran di sini, ini sering terjadi bisa tertangkap udara atau udara, sehingga harus di venting atau di rilis udaranya itu berkala. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, desain sebelumnya secara desain, secara technical ini masuk sebenarnya. Saya cuma perlu kasih satu plug atau bentuknya berupa baut, jadi berkala bisa dibuka ininya, bisa dibuka bautnya untuk sehingga udaranya bisa lepas. Tapi ternyata ketika user yang sesungguhnya masuk, gitu kan, dilihat, akhirnya di komen bawah dia, Pak, ini tingginya 6 meter, kemudian untuk membuka si plug ini, itu kalau dibuka tiba-tiba juga bahaya, karena kalau tekanannya secara tiba-tiba keluar, plug ini nggak bisa kita atur untuk buka besar kecilnya, dan tidak ada akses ke atas. Nah, aku coba ajak teman-teman saya lagi nih. Jadi sebenarnya kan muncul satu masalah. Sebelum masuk ke sana, aku share dulu. Jadi waktu pada case ini, akhirnya yang terjadi adalah, yuk kita bisa akhirnya diputuskan karena dari user tidak mau merilis atau mengaccept tidak mau menerima part ini, bagian-bagian fasilitas di sini, sehingga
tidak bisa kita closing untuk part di sini, dianggap belum nggak memenuhi quality. Sementara kalau dari sisi technical atau secara scope ya sudah sesuai dengan gambar yang disetujui oleh gambar yang disetujui, kemudian dari sisi volume dan waktu itu juga tidak masalah. Yang terjadi adalah akhirnya memang diminta ditambahkan yang namanya valve. Valve ini kayak keran, sehingga ketika kita buka plugnya pun secara tekanan itu masih bisa dijaga. Kemudian karena valve ini berupa keran, kita bisa buka dikit-dikit sehingga jadinya lebih aman. Nah, itu permintaan mereka. Kemudian ditambahnya platform hanya cukup dengan satu ladder atau istilahnya tangga monyet lah ya, bukan dengan stair. Jadi dengan tangga monyet sederhana sini pun cukup. Dan ini biayanya kalau dari selama kontraktornya ada, sama kontraktornya sebenarnya tidak terlalu mahal. Tapi yang terjadi adalah yang kita sebut extra effortnya di sini ada, bahwa karena pipanya sini sudah kita komisioner, baru si usernya masuk, jadi kita harus menunggu sampai pipa ini kembali dikosongkan, baru kita bisa mengerjakan yang penambahan si valve ini dan pekerjaan untuk pipe support di sini. Dan itu ternyata menunggu. Jadi walaupun secara schedule tidak masalah, tapi warranty periodnya itu jadinya akhirnya kita punya warranty period yang biasanya tidak perlu melakukan apa-apa, akhirnya jadi harus di extra effort untuk memasukkan atau memanggil kontraktor sekali lagi. Nah, sementara kalau misalnya kita tidak sudah kepikiran tentang hal itu, harusnya sih kita cuma perlu kasih platform dengan ladder kembali ya, platform dan ladder tambahan satu globe valve ini yang kalau bicara ini nggak sampai 100.000 harganya kalau misalnya yang kita mau sediakan juga. Ini cuma yang 3/4 inci, tidak jauh lebih besar dibanding keran di rumah. Nah, kita coba sekali lagi kita sharing. Kalau menurut teman-teman nih, kejadian ini bisa kita coba, kita bisa hindari itu dengan bagaimana caranya. Jadi coba ke menti.com dengan 152357 untuk kodenya. Coba ada 3 pilihan. Apakah sebenarnya kalau kayak gini operation team perlu batasilah permintaan mereka lah, limit dari requestnya, atau project team itu melakukan what if analysis, atau scope itu harusnya dari awal sudah dikasih tahu ke project team. Coba dibantu kira-kira yang mana yang menurut teman-teman. Oke, kalau dilihat dari sini, ini kemungkinan memang banyak teman-teman project nih yang di tempat ya. Yang tinggi masih scope must be captured during business development. Ini mau apa? Harusnya dari awal sudah tertera nih di gambar atau di. Nah, tambah tinggi lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi, 1 menit lagi ya. Kita tunggu. Oke. Ternyata benar ya. Jadi yang paling tinggi justru scope must be captured during business need development nih kalau dari sharing dari masukan teman-teman dari sisi project. Tapi kalau ini sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benar. Karena kalau kita lihat untuk project ini kebetulan untuk project gas plant yang harganya sekitar 150 juta dolar, itu untuk item-item yang sekecil ini kemungkinan pasti ada untuk terlewatkannya. Cuma yang akhirnya ya satu persatu. Kalau untuk scope besar mungkin bisa yang kita capture selama business need development-nya. Tapi untuk yang kali ini yang boleh saya kasih masukan adalah kembali saya stop sharing dulu, kita kembali ke presentasinya. Jadi ini sebenarnya kalau
dari awal itu sudah dilakukan selama, bukan dari business development, tapi pada saat melakukan namanya walkthrough. Kita selama commissioning waktu menjaga quality itu ada yang namanya walkthrough. Itu kalau dari sisi kita berpikir, oh seandainya saya jadi orang operation, sebagaimana cara saya melakukannya. Jadi waktu ditelaah lebih lanjut, memang ternyata waktu dilakukan walkthrough itu hanya cocok berdasarkan gambar. Ini hanya berdasarkan gambar, udah sesuai. Jadi secara gambar itu sudah sesuai, ada ada plugnya, istilahnya ada nipple-nya, ada plugnya, udah cukup. Jadi sesuai dengan kondisi seperti ini. Jadi ini sudah sesuai dengan gambar. Nah, seandainya pada saat dari sisi orang project, seandainya pada saat ini dilakukan what if-nya, bagaimana sih kalau ternyata saya sebagai orang operation, kalau saya mau mengoperasikan. Nah, harusnya ini bisa kita hindari. Jadi satu sisi nggak salah kalau ternyata kita minta dari awal dong gambarnya sudah ada, berarti dari hazardnya sudah ada, itu bisa membantu. Istilahnya layer keduanya, itu yang di tengah itu adalah bagaimana kalau selama kita memeriksa atau kita mengecek quality dari produk kita juga menempatkan diri kita sebagai customer kita, apakah ini bisa dijalankan dengan aman. Itu sharing saya untuk case yang pertama. Kita lanjut lagi untuk case yang kedua. Pak Bronson? Yes. Mohon maaf, tadi sepertinya ada salah satu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini tadi atas nama Bapak Minoru Kage, boleh nggak Pak? Sebentar. Oh silakan. Kalau misalnya ini nggak masalah, boleh. Oke, silakan Bapak. Iya, terima kasih sebelumnya. Sorry mau mungkin sharing pengalaman ya. Jadi saat kita sudah coba nih, kita dudukkan posisi tadi, kita kacamatanya dari sisi customer ini dulu, kita punya suggestion seperti ini, nanti kedepannya kalian better. Kebetulan saya project manager, dulunya sempat jadi operation manager juga. Nah saat ini jadi project manager untuk IT. Jadi kita sudah suggest ke customer, ini loh berdasarkan best practice kita, better seperti ini. Cuman customer itu ngeyel, tapi once di operation mereka demanding untuk, kenapa nggak harusnya seperti ini? Nah, kalau case-case kayak gitu, itu kita harus nanganinnya seperti apa ya pengalamannya Pak? Pak, kalau dari pengalaman saya Pak, pada akhirnya lebih baik kita sesuaikan dengan technical yang benar Pak. Aku coba ini sebagai sharing Pak ya. Karena kalau di sini ini Pak Haji, kondisinya gini. Halo? Ya. Kondisi Ya, sorry tadi ada noise. Mbak Novi boleh di mute dulu yang ada noise-nya itu. Ya, sorry. Oke, aku lanjutin Pak. Jadi kalau pada kasus saya di sini, ini kan juga yang ditunjukkan sebenarnya secara teknikal benar harus ada akses, dan memang secara safety harus ada valve yang bisa mengatur bukaannya supaya tekanannya bisa dilepas secara perlahan. Nah, pada kasus Bapak tadi kan Bapak secara teknikal sudah mengetahui bahwa yang benar adalah sesuai yang disuggest gitu Pak ya. Sedangkan customer yang tadi ngeyel nggak mau. Suggest saya sendiri adalah Pak, kita satu secara dokumen itu terdokumentasi, kedua itu dibuka atau didudukan untuk melihat sebenarnya yang Bapak suggest versus yang mereka tetap mereka inginkan, karena biasanya orang kan tidak mau ya kalau ada perubahan terhadap apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah betul, jadi Bapak bandingkan langsung apple to apple dengan mereka, sebenarnya yang mereka mau itu seperti apa, yang Bapak suggest seperti apa, pro dan konnya di mana. Itu sebaiknya terdokumentasi jelas. Jadi ketika akhirnya katakan customer pada pas project itu ngeyel dan tidak mau tetap maunya sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu, Bapak sudah deliver. Yang penting ada terdokumentasi, dan ketika dari operation protes ya Bapak sudah menunjukkan ini loh sudah pernah dilakukan hal seperti itu Pak. Jadi
kalau saran saya itu satu ya sebenarnya secara umum memang satu terdokumentasian tadi, kedua sudah dilakukan perbandingan secara langsung Pak. Antara apa yang Bapak sarankan secara teknikal benar, kemudian dari apa yang mereka pertahankan yang secara teknikal mungkin yang Bapak sebut tadi secara teknikal mungkin jadinya tidak benar ya. Supaya nanti ketika mereka ada di operation baru muncul, Pak ini kok nggak sesuai secara teknikal gitu kan. Yang penting Bapak sudah ada. Tapi memang kalau dari saran saya itu adalah sebaiknya memang ketika sudah dibandingkan itu secara teknikal benar, memang arahan kita tetap sesuai dengan teknikal yang sesuai Pak, kayak gitu. Bisa diterima Pak? Iya, kurang lebih sama sih, cuman ya efek ke project scope kita jadi panjang karena mereka juga ujung-ujungnya poin pas operationnya itu. Jadi dari sisi user karena dari sisi kita biasanya kalau di IT kan kita counterpartnya adalah dari sisi tim IT-nya ya, sedangkan user kan pasti dari sisi bisnis. Nah, itu sih kadang-kadang dari sisi mereka sendiri yang nggak itu tuh. Jadi defect-nya ke project scope kita jadi panjang. Mengerti Pak, tapi aku mau tambahin gini Pak. Jadi salah satu masalah yang aku tambahin, salah satu masalah kita itu adalah ketika kita ngikutin mereka, akhirnya tadi yang aku bilang project 2 tahun jadi 6 tahun atau project 2 bulan jadi 6 bulan karena skopnya memanjang. Akhirnya dengan melakukan yang tadi kita sebut, ini masalah yang saya sebut tadi adalah kita bandingkan, kemudian akhirnya kita putusin ikutin tim project secara teknikal benar atau tidak, atau kita ikutin si customer yang ngeyel dengan permintaan mereka. Targetku cuma satu Pak di sini adalah saya mau closing projectnya sampai satu milestone di mana secara project yang kita kerjakan saat ini sehingga kata temporary-nya itu sesuai gitu ya Pak ya. Projectnya selesai di titik itu. Kalaupun ternyata nanti yang dibilang tadi, ada komplain lebih lanjut dari operasional karena ini, ya itu kita jadikan project berikutnya, tapi justifikasinya kembali yang tadi saya tunjukkan ada product life cycle sama project life cycle gitu ya. Yang product life cycle lebih panjang, project life cycle lebih pendek. Biasanya itu adalah, aku kembali sedikit ke lembar berikutnya, di sini. Biasanya akhirnya project life cycle saya itu ngikut-ngikutan sama product life cycle-nya Pak. Karena skopnya ya berubah-ubah, nggak selesai-selesai gitu ya Pak ya. itu jadi ini kayak salah satu contohnya. Nanti saya lihat di case yang kedua. Oke. Nah itu kalau pengalaman pribadi memang akhirnya yang penting itu yang sering saya nggak temui itu adalah tegasin untuk kita close projectnya sampai satu titik. Kalau memang ada nanti perubahan itu jadikan di project life cycle yang berikutnya, karena kalau misalnya project ini yang diterus-terusin bertambah, tim project juga yang dianggap terlambat atau skopnya nggak bisa dijaga. Betul Pak. Oke. Iya. Bisa diterima Pak ya? Bisa diterima Pak ya? Oke. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Oke. Silakan Pak. Jadi case kedua saya adalah hal yang hampir sama, bahwa ini saya punya project. Itu saya masuk udah di tengah-tengah project sebenarnya. Jadi secara dokumentasi saya lihat project ini mulai tahun 2008. Tapi sebenarnya target selesainya itu 2010. Di layar juga udah dibaca ya. Ternyata project itu selesainya di 2015. Nah, apa yang terjadi? Ini ada satu pompa, kita sebut dengan vertical pump. Itu ada device atau ada alat yang ditempel pada pompa itu, sehingga ketika pompa itu kalau terlalu bergetar atau vibrasinya terlalu tinggi, device ini namanya vibration switch itu akan membaca, dia akan kirim ke control room, dia akan bilang pompa ini dimatikan secara otomatis. Itu yang disebut vibration switch-nya. Nah, salah satu scope project-nya itu adalah kita menyediakan vibration switch untuk menggantikan vibration switch yang lama. Tapi ketika sudah 2010 itu barangnya sudah ada, kita sudah siap untuk memasangnya, ternyata vibration switch-nya itu sudah diganti oleh tim operation. Jadi yang sudah terpasang itu ternyata sudah diganti, dan supply yang digantinya itu ternyata justru lebih bagus karena kondisi mereka lebih mengetahui pekerjaan mereka. Secara scope mereka bisa real time langsung dapetin. Itu secara fungsi atau secara mutu itu lebih bagus daripada vibration switch yang memang skopnya dari si project. Sehingga operation pun tidak mau untuk menerima vibration switch yang dari project. Sehingga ini waktu saya masuk ini akhirnya project secara project ini berlarut-larut, baru kita selesaikan di 2015 projectnya.
cuma untuk item device ini saja. Untuk pekerjaan besar sebenarnya relatif sudah selesai. Jadi apa yang kita lakukan saat itu? Jadi akhirnya yang kita lakukan itu dari sisi project, ya kita coba bukan terminate, jadi kita coba deduct pekerjaan ini dari kontraktor yang memasang, kemudian materialnya pun akhirnya kita taruh di warehouse. Jadi untuk mendapatkan proses persetujuan ini dan perubahan scope ini akhirnya butuh waktu yang cukup lama. Akhirnya yaitu dari saya sendiri baru aktif itu di 2014 untuk ngurusinya, akhirnya baru 2015 kita bisa benar-benar closing project-nya. Nah, yang terjadi apa akibat hal seperti ini dari kontraktor itu dari 2010 sampai 2015 itu mereka akhirnya mengajukan klaim bahwa menyatakan ini sebenarnya mereka sudah siap, tapi karena karena dari operation yang tidak kasih masang, akhirnya mereka standby, walaupun akhirnya kita dispute dengan mereka, tapi kita dudukkan, kita minta bukti standby-nya lah, sampai akhirnya kita closing. Syukurnya waktu yang untuk project yang ini bisa closing dengan benar, tetap favor-nya ada di tim project, bukan di kontraktor. Nah, yang jadi effort itu adalah cuma gara-gara device-nya itu dipasangnya berbeda. Device-nya itu yang kalau dari awal saya bisa bilang, oh nanti operation toh akan menggantinya, akhirnya saya ini nggak usah jadikan jadi scope saya. Ya mendingan dari awal bukan scope saya di project, tapi dari operation aja yang menggantikannya. Cuma karena itu ada hal yang terlewat di sana, akhirnya imbasnya adalah adanya closing project itu yang untuk ada extra effort yang harus dilakukan. Jadi kita minta izin untuk closing tanpa menyelesaikan scope-nya. Kemudian materialnya pun harus disimpan di gudang sebagai sebagai cadangan, gitu kan. Kemudian secara kontraktor pun kita bisa buktikan ternyata mereka sebagian itu adalah kesalahan mereka, penalti. Tapi untuk menerapkan penalti ini jadinya sedikit terhambat karena kontraktor jadi punya senjata menyatakan bahwa ini loh kan dari operasional yang tidak boleh tidak kasih izin untuk masuknya. Nah, jadi ada extra effort untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya suatu project yang sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi karena ada yang terlewat jadi seperti itu. Nah, kalau kembali saya sekali lagi ya, saya coba minta masukan teman-teman juga nih, atau kita sharing. Jadi kalau dari saya coba, kalau dari teman-teman sendiri, ini sebenarnya kalau masalahnya bisa saya hindari itu kalau saya lakukan apa. Di sini ada gimana kalau dari di menti.com kodenya 233590, apakah sebaiknya saya punya kita punya tim engagement yang cukup kuat sehingga saya bisa membujuk supaya terinstall aja lah gitu kan, atau ya udah saya ikutin dengan cara saya beli aja device barunya di project scope-nya, atau yang ketiga ya lebih baik dari awal saya kita determine scope-nya itu dengan baik. Kodenya 233590. Oke, kayaknya benar-benar banyak tim project ya yang jangan sampai nambah scope barang baru nih yang tengah masih nol soalnya. Oke, sepakat. Jadi kalau dari sementara yang sudah masuk, kita lihat understanding need atau determine the scope better itu yang tinggi. Yang paling kiri itu strong stakeholder engagement to pursue installation itu ada. Untuk frankly sharing aja. Poin nomor 1 itu yang kita mencoba untuk persuade agar device tadi yang ternyata kurang itu bisa kita install walaupun cuma sementara gitu kan, supaya project bisa dianggap sebagai close.
Itu pun kita coba lakukan. Tapi ternyata memang kebetulan ketemu sama tim operation yang rada alot dan mereka sangat menjunjung sangat memastikan soal safety-nya itu atau kualitas fasilitas mereka itu terjaga. Akhirnya poin nomor 1 memang gagal dan memang sebenarnya kalau dari awal kita bisa udah ada strong, bukan persuasion-nya tapi memang engagement tetap ada, tapi dari awal kita misalnya mengetahui planning mereka terhadap fasilitas mereka itu seperti apa. Itu poin nomor 3 itu yang understanding the need and determine the scope better. Itu pikir kita sama-sama sepakat ya, harusnya itu bisa dilakukan dan benar. Jadi saran saya itu lesson learn-nya itu kalau kita punya project selain dari feasibility study atau apapun dokumen teknikal yang kita punya, itu biasakan juga lakukan peer review atau kita melakukan ya diskusi lah atau ngobrol lah dengan terutama orang service ya. Kalau memang melakukan service atau maintenance itu diskusi dengan tim operation yang sedang ada, karena pada akhirnya mereka pun punya rencana terhadap produk mereka dan produk yang kita deliver itu sebenarnya sangat beririsan dengan produk yang sedang mereka jalankan. Oke. Aku masuk ke sharing yang ketiga. Case yang ketiga. Jadi ini hampir sama kondisinya bahwa buat teman-teman kalau yang di sini ada MCC, motor control center itu, jadi istilah kalau analoginya gampangnya adalah ini tempat stop kontak saya untuk motor-motor atau mesin di fasilitas. Jadi ini kebetulan ada untuk motor flow coolant yang harus untuk mengolah atau mengaduk air dengan air itu kalau di teman-teman lihat di sini. Proyeknya itu adalah untuk menggantikan atau mengganti satu set mesin termasuk motornya, sehingga ketika dicabut akhirnya secara fungsi ya, jadi secara slot istilahnya itu ada secara slot sebenarnya ada dua slot atau dua panel yang idle, tempat project itu bisa mencolok lah istilahnya atau mengenergisi motornya dari panelnya dari MCC. Nah, dari awal tidak ada perjanjian tertulis dengan tim operation, sehingga yang disebut adalah ya udah nanti kita tidak karena kita perbaikannya hanya yang di lapangan, di MCC tidak perlu dilakukan tambahan apa-apa, gitu kan? Tidak perlu dilakukan tambahan apa-apa. Sehingga kita biarkan saja itu panelnya. Dilala ternyata ketika setelah perbaikan mesinnya itu selesai, ketika kita mau colok atau kita mau energize lah motor itu, ternyata panel atau slot yang kita mau gunakan ini akhirnya sudah digunakan sama kontraktor lain. Karena ini kembali ada di brownfield, artinya kita dengan fasilitas yang bersama-sama, mereka ada pembangunan motor, dan pembangunan mesin yang lain, dan mereka akhirnya langsung tapping ke panel yang saya sebut sebagai use ini. Sehingga ketika kita yang sudah notabene-nya sudah mau selesai, kita mau energize motor yang yang tadi diperbaiki, itu jadinya nggak bisa. Ini project yang sama dengan yang tadi saya bilang dari project dari tahun 2008 ke 2010 baru selesai di 2015. Dan salah satunya adalah ya untungnya itu jadi masih ada untungnya ya, kita biasakan seperti itu positifnya. Ternyata memang ada slot yang kosong di panel tersebut. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita cuma perlu beli panel tambahan. Jadi yang perlu dilakukan adalah saya beli panel tambahan yang dipasang di area yang slot yang kosong ini untuk mengenergize. Tapi karena panelnya itu take time, istilahnya bisa makan waktu untuk karena scope baru, izin untuk belinya itu bisa sebulan 2 bulan juga. Dan itu akhirnya mundurnya salah satunya juga akibatnya dari sana. Nah, ini salah satu effortnya juga, ini impact yang harusnya kalau misalnya dari awal kita bisa lakukan itu adalah ya lead time untuk beli material tadi harusnya nggak perlu kita nggak perlu jadinya. Kemudian
karena ada menunggu juga kembali ada klaim dari kontraktor. Sehingga effort yang tambahan harus dilakukan adalah ya ketika saya ternyata harusnya sudah tanda kutip di atas angin bahwa memang ada beberapa bagian itu adalah penalti ke kontraktor, akhirnya jadi lebih sulit untuk menerapkan penalti tersebut. Dan kemudian pada saat itu juga karena sifatnya udah fase konstruksi, itu tim engineeringnya kan relatif sudah tidak ada. Kita untuk mendapatkan untuk gambarin lagi, untuk dapetin engineer-nya lagi itu take time juga dari sisi tim project. Nah, sekali lagi nih, ini yang terakhir, kalau sama untuk pertanyaannya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah hal tersebut ya? Oke, sama di menti.com, coba di 756794. Jadi yang pertama, as a grid, replace insert cable, ya udah ya kita lakukan adalah atau kontraktor yang itu yang salah ya kita minta tetap menggunakan panel tersebut, atau sebenarnya dari awal kalau kita bisa written agreement, ada loto istilahnya, kemudian ya kita ya memang yang tadi yang saya ceritakan itu memang sudah naturally harus terjadi, ya dijalankan lah kayak gitu. Mana yang menurut teman-teman mana yang sebaiknya bisa kita lakukan? Semakin case yang ketiga semakin jelas ya, kita pemahamannya sama pandangannya semakin sama ya. Jadi aku setuju, jadi dari sini aja kita cukupin. Kalau seandainya waktu itu kita walaupun tidak ada written agreement, tapi minimum kita terapkan namanya loto. Istilah loto ini adalah lockout take out. Jadi panel itu bisa kita gembok atau kita kunci, literally dengan gembok kecil pun tidak ada masalah. Artinya bahwa gembok itu dipegang satu orang-orang operation, satu oleh orang-orang project, dikunci. Ketika benda itu mau dipakai atau digunakan, kedua belah pihak ini harus mengetahui. Biasanya karena ya tadi ini terjadi karena akhirnya operation tidak menyampaikan sesuatu ke tim project, benda itu digunakan, tim project ini tidak mendapatkan informasinya, baru tahunya ketika mau menggunakan. Akhirnya jadi projectnya yang ikut kena imbasnya. Tapi dari awal kalau misalnya kita melakukan loto atau kita akhirnya ada satu kesepakatan, ini nggak harus kalau misalnya dengan kasus lain mungkin nggak harus dengan kunci ya, tapi dengan misalnya suatu otorisasinya itu dibagi antara tim yang usernya dengan tim projectnya, ini bisa kita cegah. Minimum ketika terjadi perubahan semua orang akhirnya jadi terinformasikan. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau dari kasus yang 3 case yang saya share ini, paling nggak kesimpulan yang bisa aku sharing itu adalah satu, kalau kita bicara soal requirement produk kita itu jangan sebagai tim project itu tidak cuma melulu bicara soal yang diperintahkan atau diterap dalam baik feasibility study atau gambar engineering ya. Tapi paling nggak kita juga tahu juga kondisi saat ini produknya kita juga dengan sebenarnya yang akan menggunakan itu mau seperti apa sih. Kemudian regular meeting ini bicara soal sebenarnya case ketiga itu pun kalau ternyata saya tidak menerapkan loto atau tidak menerapkan written agreement, tapi kalau kita regularly kita pantau itu harusnya juga nggak ada masalah, bisa kita hindari masalahnya. Dan ini sangat jadinya berhubungan erat dengan ya ini baik mau written agreement atau kita marking daripada cuma dengan verbal. Tapi kalau cuma verbal pun ya kita pakai yang conduct regular meeting gitu ya. Kemudian tadi sedikit lewat, kalau kita bicara soal final product current state-nya itu juga
bukan cuma dengan customer yang level atas ya. Biasanya kalau kita bicara customer kan juga customer yang nanda tangan kontrak nih. Kita berusaha memenuhi project baseline atau kita memenuhi requirement project kita dari customer yang nanda tangan kontrak. Tapi coba dilihat juga dari sisi direct user-nya. Kalau beberapa teman istilahnya saya jalankan sendiri produk saya ini atau saya coba pakai sendiri produk saya sendiri. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai operation atau customer saya sebagai direct user, ini saya merasa kesulitan nggak? Kalau saya sendiri merasa kesulitan, apalagi mereka yang tiba-tiba dapat pada saat project sudah selesai. Dan syukur-syukur kita masih ada di tempat, tapi kalau kita sudah di-assign ke project lain atau bahkan mungkin organisasi lain, ya mereka juga yang akan kelimpungan, jadi manusiawi juga lah. Kemudian yang mungkin saya kasih tadi kalau bicara soal saya sebut di sini realistic goal. Tadi salah satu yang waktu di polling pertama itu adalah unrealistic schedule. Yuk biasakan juga ini salah satu yang masukan dari bos saya sebelumnya, jangan selalu ya Pak, jangan istilahnya jadi jangan cuma hanya menerima, tapi define bahwa kalau memang kita bisa keluarkan ini dari scope, kita keluarkan. Kita tentukan, kita justify. Karena kenapa? Ternyata yang dari 2010 sampai 2015 yang disebut, saya baru join di 2014, itu antara 2010 sampai 2013 itu tidak ada yang mengajukan untuk, ya memang kalau scope ini nggak bisa dijalankan, kita keluarkan. Artinya, kayak tadi bicara vibration suite, itu hanya tergantung begitu saja. Nah, tapi begitu kita ajukan bahwa ini kalau udah scope-nya kita keluarkan dari project dalam konteks, kalaupun barangnya sudah dibeli, ya barangnya ini kita jadikan cadangan saja. Walaupun makan waktu dan untuk menjelaskan, kemudian melakukan justifikasinya supaya tidak ada peraturan yang dilanggar. Tapi ya itu 2015 cara kontrak dengan kontraktor itu selesai. Yang perlu dilakukan adalah closing project-nya dari sisi internal. Kayak gitu. Nah, itu sharing dari saya untuk bicara soal smooth delivering, atau kita bicara ini lesson learn lah ya, bisa sharing lesson learn juga ke teman-teman mengenai pengalaman kok pernah sih project saya itu dari yang harusnya 2 tahun itu bisa jadi 6 tahun bicaranya gitu, atau kalau nanti teman-teman punya 2 bulan 3 bulan jadi bisa 1 tahun, ya mungkin ini bisa jadi insight lah untuk masukannya. Jadi aku kembalikan ke Mbak Novi. Oke, terima kasih Pak atas materinya. Ya, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Tadi sebelumnya tim kami sudah menginformasikan melalui chatroom untuk ini sudah ada pertanyaan, salah satunya dari Bapak Hendy Wijaya nih Pak. Bagaimana menghandle project yang datang langsung dari top management, di mana bisa saja berubah di setiap saat untuk requirement dan dengan harapan dapat dikerjakan dengan timeline yang tidak berubah atau tidak mundur. Silakan Pak dijawab terlebih dahulu. Oke, Pak Hendy, ini masukan dari saya. Karena sepanjang karir ngelihatnya, yang namanya top management itu tidak boleh secara natural atau itu manusiawi lah buat mereka untuk tidak memberikan kelonggaran buat tim project. Kenapa? Sekali dikasih kelonggaran, maka yang terjadi adalah tim project akan longgar seterusnya dan mungkin akan minta kelonggaran lebih lanjut lagi kan gitu kan. Yang bisa kita lakukan pada akhirnya adalah kita pasok informasi realistic information kepada mereka terus-terusan gitu kan. Contohnya di sini kalau misalnya berubah requirement-nya, maka kita akan sampaikan ke mereka apa yang berubah, baik schedule atau cost-nya ya kita sampaikan. Sangat manusiawi kalau mereka bilang enggak, sesuaikan tetap pakai budget yang sekarang atau pakai timeline sekarang, ya karena kita akan dipaksa untuk mencari atau bersifat menjadi kreatif lah untuk menyelesaikan proyeknya dengan harapan mereka gitu kan. Tapi paling enggak ketika secara realistik itu memang sudah kalau bagaimana supaya tidak mundur ini tergantung proyeknya masing-masing ya. Jadi aku tidak bisa jawab ke sana, tapi yang bisa dilakukan yang bisa aku sharing itu adalah ketika akhirnya ternyata jadinya mundur, minimum kita punya suatu return justification bahwa dari awal sudah kita sampaikan kondisinya seperti apa. Contohnya kalau memang harus mundur impact-nya itu adalah 1 bulan ya kita komit dengan kalimat itu. Jadi bukan juga ketika impact-nya 1 bulan kita sampaikan mundur 2 bulan ya kita bilang memang karena scope-nya enggak. Jadi dari awal sudah kalau misalnya komit itu impact-nya 1 bulan, kalaupun ternyata
secara realistik itu 1 bulan dan dikerjakan 1 bulan, ya memang tugas kita salah satunya ya tebelin kuping kalau nanti akhirnya diomelin. Itu manusiawi loh menurut saya ya. Oke, Bu Novi, jadi Pak Hendi ya kayak gitu. Oke, Pak Hendi, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Bronson dari Bapak Budi Wijaya. Hi all, terkait taken out scope, apakah impact terkait financial reduction juga? Silakan Pak. Ya, jadi sesuai yang project yang tadi disebut 2010 sampai 2015 tadi, itu pada akhirnya kita hitung kembali impact dari semua keterlambatan yang ada. Baik itu penalti yang akhirnya bisa kita terapkan, karena penalti ke kontraktor akhirnya mengurangi budget project sebenarnya kan jadinya. Penalti yang diterapkan, kemudian pekerjaan yang tidak bisa dilakukan kita kurangi juga. Tetapi semua impact tambahannya pun seperti klaim tadi kontraktor tadi, beberapa memang valid, jadi akhirnya bisa kita luluskan gitu. Kemudian pekerjaan yang tidak ada produknya tetapi sudah dikerjakan, contohnya untuk memasang itu kan butuh scaffolding, butuh tenaga. Nah, scaffolding yang disewa mereka itu ada biayanya, dan biaya itu kita juga perhitungkan. Jadi akhirnya memang kita nggak mencoba cheating atau curang, semuanya kita perhitungkan termasuk. Jadi kalau misalnya dibilang financial reduction ada, yaitu satu, ternyata kontraktor memang dari sisi kontraktor juga tetap ada kesalahan, ada penaltinya, ya kita kurangi. Kita penalti mereka sehingga pembayaran mereka bisa berkurang, secara project budgetnya bisa kurang. Kedua, cuma itu kan dari sisi kontraktor ya. Tapi kalau dari sisi yang impact tadi itu, contohnya ketika ada poin-poin biaya pemasangan. Nah, biaya pemasangan ini juga kita reduce dari project, ya kita hitung sebagai pekerjaan kurang. Sehingga itu juga membantu waktu kita pengajuan. Karena ketika pengajuan, ketika udah bicara soal duit, semua kan bicaranya sangat detail tuh, agar tidak melanggar peraturan kan. Akhirnya bisa itu di sana cukup lancar. Kenapa? Karena kita mendetailkan satu persatu mana yang memang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Dan yang ditambah ini akhirnya kita juga justify, kita ajukan sampai top management untuk tanda tangannya itu. Kayak gitu Pak Budi. Bisa dijawab Pak Budi ya? Oke, sudah katanya Pak. Oke, thank you. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Fahreza Nur Iman, yaitu bagaimana solusi untuk handle project yang asalnya operation kemudian berubah menjadi project, yang terkadang request-nya di luar dari scope dan request-nya berubah selama di perjalanan. Oke, silakan Pak. Oke, Pak. Jadi gini, kalau kita bicara nature-nya project, ini project itu pasti akan ada perubahan. Tidak mungkin tidak ada perubahan. Kalau project-nya tidak ada perubahan, itu berarti amal ibadahnya lagi bagus banget gitu kan Pak ya. Nah, teman-teman juga. Jadi kalau dibilang bagi gini, akhirnya masalah handle project-nya, yang penting itu adalah satu, ini saya baca kemungkinan ada permintaan. Biasanya biasakan permintaan ini diminta secara resmi atau tertulis. Biasanya kalau sudah diminta tertulis atau resmi, yang minta biasanya mundur. Nah, itu kalau udah kayak begitu, itu permintaannya memang cuma nice to have aja biasanya gitu. Tapi kalau udah punya tapi kalau misalnya dia tetap jalankan, berarti ini permintaannya memang valid. Akhirnya yang kita bisa lakukan adalah kita bisa, kalau kita pun masukkan ke dalam scope project yang saat ini kita jalankan, kita punya dasar yang jelas. Yang sering terjadi itu adalah kalau misalnya projectnya berlarut-larut itu, ketika kita menambahkan sesuatu, akhirnya kita minta budget nggak dapat. Karena permintaannya nggak jelas dari siapa. Atau ketika sudah jadi pun produknya, kita mau minta seseorang accept supaya projectnya close, itu tetap nggak accept. Kenapa? Nggak ada yang authorize untuk secara permintaan dari awal nggak jelas. Nah, jadi yang kayak begini, handle-nya sebaiknya memang tertulis permintaannya, satu resmi, kedua ya notify ke semua orang bahwa permintaan ini akan ada impact-nya baik dari cost ataupun dari schedule. Kemudian setelah tahu impact-nya itu, ya lakukan proses yang sesuai lah dengan organisasi masing-masing untuk penambahan tersebut. Biasanya kan akhirnya yang terjadi itu adalah karena enak nggak enak, kita turuti,
kita turuti, yaitu satu, ketika kita turuti ada biaya tambahan, tidak ada yang bisa justifikasi biaya tambahannya karena permintaannya tidak terjustify. Kedua, kalaupun ternyata ada budget project gitu kan yang bisa jalanin, kalau terjadi ini syukur-syukur kalau baik-baik aja ya, tapi kalau enggak misalnya akhirnya mengakibatkan project sedikit molor atau akhirnya benda ini memang harus diserah terimakan, ada BAST-nya atau berita acara serah terimanya, itu nggak ada yang berani tanda tangan juga. Nah, itu biasanya malah jadinya mengundurkan tanggal selesainya project kayak gitu. Oke, Bapak Fareza sudah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Jane. Bagaimana mengatasi project jika specification tambahan yang diberikan itu mepet ke deadline dan ternyata tanpa specification tersebut project yang di-deliver akan gagal, tapi deadline tidak bisa dirubah? Oke, silakan Pak. Nah, kalau kayak gini jawabannya Bu, akhirnya ya do what the best untuk menjalankan spesifikasi tersebut. Kalau deadline minimum, kalau misalnya spesifikasi ini kalau deadline nggak bisa diubah, cost pasti harus bisa berubah. Kenapa? Kalau spesifikasinya ditambah, cost nggak boleh berubah, deadline nggak boleh berubah, akhirnya mepet juga ke deadline, begitu kan? Ya itu memang somehow kita sudah dikasih framing sama sekali, semuanya nggak bisa berubah. Ya satu yang bisa kita lakukan, tebelin kuping, siap-siap aja diomelin kayak gitu. Tapi kalau kondisi gini, ini saya nangkapnya gini, kalau memang sudah, jadi biasanya pertanyaan kayak gini, kita coba telah dulu sebenarnya kita punya batasan di mana. Kalau memang timeline-nya tidak bisa berubah, contohnya ketika saya punya project yang di tengah-tengah harus pada fasilitas tertentu itu harus resmikan atau dikunjungi sama pejabat tertentu, akhirnya deadline itu nggak bisa berubah, maka semua effortnya jalan ke sana. Misalnya saya punya 3 fasilitas 1 itu pada tanggal tertentu akan dikunjungi sama menteri atau pejabat tertentu, maka yang saya lakukan adalah fasilitas 2, fasilitas 3 atau semua pekerjaan yang nice to have itu akan saya tunda, semua effort, semua resource masukkan dulu ke yang deadline tadi. Hal yang sama di sini. Tapi kalau misalnya kita kan mepet deadline, udah disebut mepet deadline. Kemudian spesifikasi ini must have atau nice to have. Ternyata kalau nggak dikasih, delivery-nya akan gagal. Berarti ini must have. Kalau sudah must have, deadline-nya tidak bisa diubah, minimum cost-nya itu harus ikut berubah. Maksudnya apa? Ibu atau teman-teman itu masukkan semua resource itu atau effort ke item tersebut ya supaya memang terdeliver. Kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya akhirnya cost juga nggak bisa, kalau cost nggak bisa berubah juga, pertanyaan sekarang dengan resource yang ada, contohnya ini saya kasih tambahan lagi framingnya, ternyata cost nggak bisa berubah juga. Dengan framing yang ada saat ini, dengan kondisi yang ada saat ini, ada nggak item-item nice to have yang bisa saya tunda atau bahkan saya nggak kerjakan untuk mendeliver, untuk semuanya saya masukkan ke dalam spesifikasi ini. Jadi ini akhirnya pertanyaan lebih ke arah sebenarnya saya punya posisinya ada di mana, posisi standing point saya ada di mana, dan kita putuskan bahwa dengan apa yang kita punya, bagaimana caranya untuk deliver hal yang tadi kayak gitu Bu Jen. Mungkin semuanya bisa ini ya, bisa diterima Bu Jen ya. Bapak Bronson, sebentar ada tambahan dari Bapak Yonanda. Berarti yang tadi itu back to triple constraint theory ya Pak ya? Ya, teori triple constraint betul. Scope, schedule, sama cost. Kalau kita bicara soal scope-nya berubah, ya. Oke, sorry. Ya, betul. Jadi memang kembali ke triple. Silakan. Ya, Bu Novi. Ya, jadi kembali back to triple constraint theory. Ya, pada akhirnya kita memang harus milih. Yang sering terjadi adalah kalau dengan scope berubah, sedikit putus-putus ya. Oke, memang kembali ke triple constraint, teori triple constraint atau
ya kita jaga baseline kita itu adalah scope, schedule, sama cost-nya. Kalau scope-nya berubah, tapi schedule sama cost-nya nggak bisa berubah, tapi ternyata setelah di-review itu memang harus berubah, ya kita harus step di sana. Yang sering terjadi itu, yang bikin molor-molor tadi itu adalah ketika cost-nya, ketika scope-nya berubah, tapi scope sama schedule-nya itu ragu-ragu untuk dirubah atau bahkan tidak berani untuk diubah. Sehingga akhirnya yang kita terima aja jadi salah di project, kayak gitu. Oke kalau gitu. Itu Pak Yananda ya. Iya, semoga sudah cukup puas ya dengan pertanyaannya. Bila nanti pertanyaannya ternyata masih ada rasa penasaran, pengen nanya-nanya lagi, mungkin bisa dicek di YouTube channelnya Deco Learning. Siapa tahu ada salah satu pertanyaan yang di cover sama video kita nih. Jangan lupa kita di Deco Learning ini ada YouTube channel di mana nanti ada sesi biasanya tuh interview sama narasumber. Jadi biasanya itu ada practitioner yang akan sharing pengalaman masing-masing terkait pengalaman narasumber di project dan lain-lain gitu. Nanti bisa dicek di chatroomnya untuk link YouTube-nya kalau ingin subscribe ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Bronson ada lagi tambahan atau sudah selesai Pak? Dari saya sudah, ya itu paling last wording itu adalah lesson-nya semoga bisa jadi insight lah, atau minimum bisa jadi masukan buat teman-teman yang mungkin kebetulan lagi menghadapi project dan punya masalah yang sama, atau kalau menghadapi project ya itu bisa jadi salah satu saya masukan lah untuk teman-teman. Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!